Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Nurmailani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal business plan, yaitu sebuah produk healthy health drink, yaitu sebuah produk minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah alami dalam upaya pencegahan virus corona. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis atau business plan. Nama saya yaitu Viola Nurmailani dengan NIM D03218031. Dan di sini saya akan membuat suatu produk yaitu bernama Healthy Herbs Drink. Yang artinya, mengapa saya membuat produk ini? Karena ini adalah sebuah produk minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan atau rempah-rempah alami. Yang pertama ada aspek produksi. Aspek produksi di sini adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya sangat mudah untuk didapatkan dan harganya ya cukup terjangkau. Ini yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian bahan-bahan tersebut dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, masukkan air ke dalam panci. Tutup panci yang sudah diisi air, tunggu hingga air mendidih. Kemudian sambil menunggu air mendidih, potong jahe, kunyit, dan temulawak tipis-tipis. Terus pipihkan serai. Setelah air mendidih, masukkan semua bahan, aduk dan tunggu 15 menit. Saring air rebusan ke dalam wadah, tambahkan gula merah, jeruk nipis, dan madu sesuai selera. Kemudian latar belakang. Dalam latar belakang ini, mengapa saya mengambil suatu produk minuman herbal? Karena akhir-akhir ini di Indonesia telah dihebohkan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Virus corona ini bisa menyerang orang dewasa, orang tua, atau bahkan anak kecil pun bisa terkena virus corona. Dan ada berbagai macam cara yang dilakukan dalam upaya pencegahan virus corona ini. Salah satunya yaitu dengan olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, dan minum minuman yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu salah satunya minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah alami. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk yang dihasilkan oleh Healthy Herbs Drink ini sehat dari bahan alami tanpa mengandung bahan zat kimia. Proses pembuatannya juga bersih, cocok untuk berbagai kalangan, dan menjadi salah satu upaya pencegahan virus corona yang telah heboh di Indonesia saat ini. Kemudian weakness ini banyak pesaing karena bahan mudah ditemukan. Jadi bahannya ini tidak sulit ditemukan. Oleh karena itu, banyak pesaing-pesaing yang dapat dengan mudah membuat produk ini. Kemudian opportunity. Healthy Herbs Drink ini diperkirakan akan lebih maju jika sudah mempunyai cabang di tempat-tempat yang ramai untuk memperbanyak konsumen dan memperluas jaringan pemasaran produk. Selain itu, memberikan harga yang terjangkau dari pesaing lain. Dan yang keempat ada trade. Healthy Herbs Drink terbilang masih belum banyak peminat karena rata-rata hanya orang tua yang biasanya mempercayai dan mengkonsumsi jamu tradisional ini. Anak remaja jarang sekali mengkonsumsi minuman jamu. Mereka lebih sering menggunakan obat atau vitamin yang dijual di apotek-apotek. Jadi, Healthy Herbs Drink ini bukan sebuah obat, bukan sebuah bentuk obat, tetapi sebuah bentuk minuman seperti jamu yang terbuat dari rempah-rempah alami. Dan biasanya anak remaja ini lebih sering mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin, sedangkan biasanya yang mengkonsumsi jamu-jamu tradisional itu hanya orang tua.
Kemudian profil usaha kami yaitu bernama Healthy Health Drink. Healthy Health Drink ini berasal dari kata healthy yang mempunyai arti sehat, health yang mempunyai arti herbal karena bahan yang digunakan ini terdiri dari rempah-rempah alami, sedangkan drink yaitu produk usaha kami yaitu sebuah minuman. Jenis produk kami minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah alami. Pengemasan produk minuman ini dipasarkan dalam bentuk botol kecil dengan harga 5.000 per botolnya. Khasiat yang dapat diperoleh dari produk kami yaitu yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian yang kedua dapat menghangatkan tubuh, dan yang ketiga mencegah dari berbagai macam penyakit dan virus. Apalagi yang sekarang ini adanya virus corona yang meresahkan setiap orang. Ini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk ini yaitu untuk kalangan umum karena bisa dinikmati dari semua kalangan, dari muda sampai orang dewasa juga bisa menikmati produk ini. Apalagi dengan adanya virus corona saat ini sangat baik dikonsumsi setiap hari. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari berbagai penyakit dan virus. Tidak hanya dijual di toko, tapi kita juga sebagian karyawan yang mengedarkan minuman herbal ini, dan terletak di tempat Jalan Gajah Mada nomor 13 Blok D Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian di sini ada struktur organisasi perusahaan kami. Produk kami yaitu ada pemiliknya bernama Viola Nurmilani, bagian pemasarannya Agnes Eka Anggraini, kemudian ada bagian keuangan Nafira Intan Nabila, dan yang keempat ada bagian produksi yaitu Muhammad Abdurrahman. Nah, di sini pemilik yaitu mempunyai peran untuk melihat serta mengawasi semua anggota di bawah struktur tersebut seperti bagian pemasaran, mengawasi bagian produksi dan juga keuangan. Kemudian pada bagian pemasaran ini ditugaskan untuk bagaimana cara supaya produk ini dapat terjual laris di masyarakat. Kemudian pada bagian keuangan ini bagaimana cara memanage agar keuangan antara pemasukan dan pengeluaran ini tidak terjadi kendala. Bagaimana agar keuangan di dalamnya ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana agar keuangan ini produk ini bisa mencapai laba dengan sekian, keuntungan yang sekian gitu. Kemudian pada bagian produksi ini bagaimana cara memproduksi dengan baik, melihat apa karyawan produksi ini melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian ada analisis keuangan. Yang pertama ada modal. Modal di sini bahan bakunya yaitu kunyit, temulawak, kayu manis dan serai, jahe. Ini totalnya ada 20.000. Kemudian ada bahan tambahan yaitu gula Jawa, madu dan jeruk nipis. Ini totalnya 38.000, dan biaya perlengkapan atau peralatan lainnya yaitu totalnya 82.000. Jadi total modal yang dibutuhkan adalah 140.000. Dengan modal 140.000 ini kita mampu memproduksi 50 botol kecil. Maka dapat dihitung HPP-nya yaitu modal dibagi produksi. Modalnya tadi 140.000 dibagi produksinya 50 botol kecil, yaitu ketemunya 2.800. Sedangkan laba yang kita inginkan yaitu 50%. Berarti laba dikali HPP 50% dikali 2.800 yaitu
1.400. Harga jualnya total laba yang kita inginkan yaitu tadi 50%, 50%-nya berarti 1.400 ditambah HPP-nya tadi 2.800 menjadi 4.200. Jika dibulatkan menjadi 5.000. Target per hari 50 botol kecil, pendapatannya per hari yaitu 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000 per hari. BEP yaitu total biaya dibagi harga jual rata-rata. Total biayanya tadi, total modalnya yaitu 140.000 dibagi 5.000 sama dengan ada 28 botol kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal bisnis minuman herbal ini yang terbuat dari rempah-rempah alami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.